Selamat malam saudara pemirsa, kita berjumpa kembali dalam dialog khusus dan tentunya melalui TVRI Stasiun Papua. Dan malam ini saya, Paulus Palimbong, akan memandu dialog khusus ini selama lebih kurang 1 jam ke depan. Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang kita hadapi di masa sekarang ini, yakni terkait dengan pandemi COVID-19. Ya, adapun tema kita adalah pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 di Papua. Ya, kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global dan merupakan bencana non-alam yang melanda hampir 200 negara di seluruh dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya. 34 provinsi di Indonesia tidak bebas dari COVID-19. Papua termasuk salah satu daerah yang cukup tinggi angka positif COVID yang terjadi. Bahkan selama 24 jam terakhir ini ada 74 kasus baru yang terjadi di Papua. Dan tentunya pemerintah menyiapkan begitu banyak dana untuk menanggulangi COVID-19 di daerah ini dan juga di Indonesia. Untuk itu, semua aparat pemerintah diharapkan untuk berhati-hati dan menjalankan atau melaksanakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya agar tidak bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, saudara, kita sudah mengundang dua narasumber kita yang hadir di studio yang akan saya perkenalkan kepada Anda. Di antaranya adalah Bapak Agung Sainal. Beliau adalah PLH Kepala Perwakilan BPKP Papua. Pak Agung, selamat malam. Selamat datang malam. di studio, Pak. Iya, terima kasih. Kabar bagaimana, Pak? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Amin. Ya, narasumber yang kedua ada Bapak Dr. Muhammad Musaad. Beliau adalah asisten 2 Provinsi Papua. Pak Musaad, selamat malam. Selamat datang kembali, Pak. Selamat malam para pemirsa TVRI. Dan saudara, narasumber kita yang ketiga ada Bapak Sugeng Basuki. Ya, kita akan... Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Selamat Pak malam. Sugeng Basuki. Bagaimana Selamat malam, Pak? Pak. Selamat malam pemirsa TVRI Papua semuanya. Sehat, Pak, ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Iya. Di gedung KPK atau di rumah ini, Pak? Kami di rumah, Pak, karena apa? Masih... beberapa waktu yang lalu di KPK iya. ada permasalahan COVID juga. Iya, baik. Ya, Pak Sugeng, kita akan membicarakan masalah pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 di Papua. Siap, Pak, ya? Siap. Baik, Pak Sugeng, sebelum saya ke Pak Sugeng, mungkin saya ke Pak Musaad dulu. Ya, Pak Musaad, kita ketahui bahwa anggaran untuk penanganan COVID-19 ini memang cukup besar, sehingga kita memang harus menggunakannya dengan sebijak mungkin dan sebaik mungkin, dan tentunya harus tepat sasaran penggunaannya, Pak. Ya, tentunya ada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menanggulangi COVID-19 ini. Bisa dijelaskan sejauh mana implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua selama ini? Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa TVRI yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa memang sejak COVID ini merebak, termasuk di Papua, maka sesuai dengan perintah dari pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, kita melakukan yang namanya refocusing. Ya. Refocusing anggaran dan realokasi anggaran kita untuk menyediakan porsi bagi penanganan, penanggulangan, dan pencegahan COVID-19 ini. Itu tahap awal yang kita lakukan, dan dari situ kemudian pertama kita menyediakan anggaran 312 miliar, tapi kemudian dalam perkembangannya ini kemudian bertambah menjadi 400 miliar. Ya. Nah, kemudian pada tahap awal sesudah itu ada tahapan-tahapan yang kita sudah lakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana ini, dan supaya memang dana ini bisa lebih efektif, maka tahap berikutnya adalah setelah ada usulan pembiayaan dari Satgas, kita membentuk Satgas waktu itu, kemudian ada juga beberapa SKPD fungsional yang kita sebut yang memang terlibat langsung untuk dalam pencegahan penanggulangan COVID ini. Yang tahap awal adalah melalui APIP kita, ya, melalui aparat
pengawas internal pemerintah melakukan review, dan karena aparat pengawas pemerintah ini kemudian bersinergi dengan BPKP untuk melakukan review terhadap semua usulan yang disampaikan oleh Satgas maupun juga melalui teman-teman SKPD fungsional. Ini tahap kedua yang sudah kita lakukan, dan sesudah itu tidak berhenti di situ. Kita juga melakukan kerjasama, penandatanganan kerjasama dengan BPKP, kemudian dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan bahwa pengawasan pengendalian terhadap penggunaan dana dalam rangka COVID ini harus benar-benar bisa optimal. Nah, ini yang dilakukan awal, dan sesudah itu kemudian kita mendistribusikan dana itu dalam 3 bagian penting, yaitu bidang kesehatan, kemudian dampak ekonomi, dan yang terakhir adalah jaring pengaman sosialnya, sosial netnya. Tiga bidang ini mendapatkan porsi, dan sesudah itu maka kita juga tidak berhenti di situ untuk memastikan bahwa semua pencegahan penanggulangan ini bisa terjadi. Tidak hanya dilakukan oleh Satgas dan SKPD fungsional tadi, tapi kita juga akan punya rumah sakit regional yang ada di beberapa kabupaten ya, seperti di Biak, di Merauke, kemudian di Nabire, di Wamena, termasuk yang di Jayapura. Ini juga kita memberikan bantuan kepada rumah sakit regional itu. Di samping karena ini semua kabupaten kota dalam posisi siaga waktu itu, maka semua kabupaten kota juga kita dari provinsi memberikan bantuan kepada kabupaten kota. Nah, dan sampai hari ini karena tadi prinsip penggunaan dana ini memang tadi benar, kita sangat hati-hati, sangat selektif, dan akhirnya sampai saat ini kita penyerapannya baru yang sudah digunakan berkisar 130-an miliar. Ini yang sudah sampai pada sejak Maret sampai dengan Juni ini, ya, besarannya 130-an miliar yang sudah kita gunakan. Berarti masih ada ratusan miliar lagi yang belum, karena memang kita sangat hati-hati, sangat selektif, dan kita juga tidak sendiri, kita selalu melakukan komunikasi sinergitas dengan teman-teman baik BPKP, kejaksaan maupun juga kepolisian untuk memastikan semua bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, Pak Mosad, saya ke Pak Agung. Iya, Pak Agung, 312 miliar dan ditingkatkan jadi 400 miliar, ini suatu anggaran yang cukup besar untuk refocusing dan relokasi anggaran. Nah, ini kan perlu juga pendampingan kepada pemerintah daerah untuk benar-benar agar refocusing dan realokasi anggaran ini tidak menyalahi aturan, sehingga mereka juga bisa melaksanakannya dengan baik dan tidak ada permasalahan yang kita hadapi di kemudian hari, Pak. Bagaimana selama ini pendampingan yang dilakukan oleh BPKP? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa TVRI. Ya, dikaitkan dengan pendampingan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini, kalau dilihat dari peran BPKP, sebenarnya tidak hanya di dalam rangka refocusing saja ya. Mulai dari kelembagaan, kemudian perencanaan, dalam ini nanti ada kegiatan refocusing, kemudian di dalam pelaksanaan maupun di pelaporan. Kami diberi tugas untuk mengawal akuntabilitas percepatan pencegahan COVID-19 ini. Nah, untuk yang dana yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Papua, ini selama ini kita sudah melakukan pendampingan bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi, ya, dan sampai saat ini masih dalam proses juga, di samping untuk mereview RKP yang diajukan oleh masing-masing pemangku ya, sesuai dengan tupoksinya,
juga melakukan verifikasi terkait dengan pertanggungjawaban pengeluaran oleh masing-masing pemangku. Jadi dan sementara ini masih berjalan timnya bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi. Baik, iya. Saudara, dialog ini dapat juga, selain dapat Anda saksikan melalui layar televisi, juga dapat Anda saksikan melalui Facebook, live streaming Facebook dengan akun TVRI Papua. Jadi selain layar televisi juga kami menyiarkan secara langsung dialog ini melalui akun Facebook TVRI dan juga TVRI Klik dengan channel TVRI Papua, yang mana aplikasi ini dapat Anda download di Play Store maupun di App Store. Baik, saudara, dialog ini juga kami akan bertanya kepada KPK Pak Sugeng Basuki yang saat ini juga sudah siap. Ya, beliau sudah ada di layar. Pak Sugeng, kita ketahui bahwa seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Mosaad dari pemerintah Provinsi Papua bahwa anggaran penanggulangan COVID di Papua ini sudah dianggarkan sekitar 400 miliar ya. Nah, tentunya KPK juga punya peran dalam pendampingan bagi pemerintah daerah di Provinsi Papua ini agar anggaran-anggaran ini memang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi aturan, sehingga KPK juga tentunya punya tanggung jawab untuk ya tentunya dari KPK juga punya peran untuk pendampingan bagi pemerintah. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh KPK dalam pendampingan yang dilakukan ini, Pak? Ya, Pak Sugeng, mungkin audionya, mic-nya dibuka, Pak. Siap. Ya, silakan. Siap, mohon maaf ya. Baik, Pak Paul, saya bisa menjelaskan, saya ulangi lagi bahwa tim Korsubgah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi pada dasarnya mempunyai 3 peran utama, yaitu perbaikan tata kelola di pemerintahan Provinsi Papua, kemudian penyelamatan keuangan daerah dan aset negara. Yang ketiga, tugas khusus. Nah, dalam tugas khusus inilah terkait dengan pengelolaan dana Bansos COVID-19 ini, KPK bertugas untuk mendampingi wilayah ataupun daerah yang melakukan penanganan COVID-19. Jadi hal-hal yang dilakukan KPK, pertama kali KPK melakukan monitoring. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agung, Pak Zainal tadi, bahwa pertama-tama dilakukan monitor refocusing dari alokasi, dan di sini KPK memonitor anggaran-anggaran itu dipergunakan untuk apa, ya kan? Kemudian kita melakukan koordinasi dan memonitornya. Kalau ternyata dari pemanfaatan anggaran itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak wajar, maka KPK akan memberikan rekomendasi bahwa itu perlu direvisi. Nah, itu langkah pertama yang dilakukan oleh KPK. Kedua, setelah itu KPK juga memberikan petunjuk kepada daerah terkait dengan aturan-aturan hukum yang dipergunakan oleh pemerintah daerah terkait undang-undang dan ketentuan-ketentuan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kemudian Perpu Nomor 1 Tahun 2020, kemudian Perpres 54 Tahun 2020, Kepres, dan seterusnya. Jadi banyak aturan, ada 8 aturan yang kita sampaikan. Jadi tolong dalam pengelolaan dana COVID-19 ini, Pemda berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Selain itu, KPK juga memberikan surat edaran. Jadi surat edaran yang dilakukan oleh KPK, yaitu surat edaran nomor 8 tahun 2020. Itu terkait dengan penggunaan anggaran pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan COVID-19.
Kemudian langkah kedua yang dilakukan KPK adalah memberikan surat edaran juga tentang penerimaan sumbangan atau hibah dari masyarakat. Jadi KPK memberikan rambu-rambu aturan-aturan apa yang harus dipatuhi oleh daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam menerima atau mengelola sumbangan dari masyarakat. Yang ketiga yang dilakukan KPK adalah petunjuk terkait dengan penyaluran dana bansosnya seperti apa. Jadi aturannya itu di situ bagaimana menggunakan DTKS ataupun NIK daripada masyarakat untuk penyalurannya. Sehingga dan yang terakhir kita juga melakukan monitoring berupa KPK membuat suatu aplikasi yang namanya Jaga Bansos. Dari aplikasi Jaga Bansos itu masyarakat bisa melaporkan, masyarakat bisa bertanya apapun terkait dengan dana bansos yang terjadi di wilayahnya. Itulah hal-hal yang dilakukan KPK dalam rangka mengawal pengelolaan dana bansos COVID-19 ini. Iya, Pak Sugeng, sejauh mana efektivitas regulasi yang sudah dikeluarkan oleh KPK ini dalam mencegah korupsi terhadap penggunaan anggaran penanganan COVID-19 ini, Pak? Baik, bisa saya jelaskan bahwa dengan aturan surat edaran yang dikeluarkan KPK itu sangat rinci ketentuan-ketentuannya. Saya ambil contoh misalkan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa tadi hendaknya pemerintah daerah menggandeng seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, menggandeng Pak Agung Zainal tadi, menggandeng BPKP, kemudian dilakukan review oleh APIP. Nah, hal ini suatu merupakan saringan-saringan yang cukup ketat. Jadi kalau terjadi katakanlah penggunaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang kurang tepat, itu bisa terdeteksi sejak awal. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa mencari harga yang terbaik. Kemudian kan keadaan pengadaan barang dan jasa itu berbeda pada saat darurat dengan keadaan normal berbeda. Harga itu biasanya kalau normal misalkan harga 500.000, kadang-kadang pengusaha menaikkan. Nah, disitulah peran daripada LKPP atau BPKP untuk mereviewnya, sehingga dicari harga yang terbaik. Kemudian yang kedua terkait dengan surat edaran yang kedua, yaitu terkait dengan sumbangan pihak masyarakat. Ketiga, jadi sumbangan dalam bentuk apapun sudah kita beri edaran bahwa itu bukan termasuk gratifikasi. Masyarakat boleh menyumbang, tetapi pengelolaannya harus transparan dan akuntabel. Kemudian juga berkoordinasi dengan BNPB daerah terkait dengan kemudian tata cara penyalurannya harus diadministrasikan secara lengkap. Jadi itu rambu-rambu yang sudah kita buat. Dan yang terakhir ya tadi seperti yang sampaikan bahwa dalam penyalurannya itu hendaknya berpatokan dengan DTKS ataupun non DTKS atau warga yang terdampak dan juga dengan NIK. Nah itu rambu-rambu yang kita gunakan sehingga kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agung Zainal tadi bahwa selama ini sampai sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pemprov Papua masih berjalan sesuai koridor hukum yang ada. Itu tampaknya. Ya, baik Pak Sugeng. Kita akan lanjut nanti dengan upaya mitigasi terhadap pemerintah Provinsi Papua yang saat ini akan melaksanakan pilkada di 11 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Namun saya kembali ke Pak Musaad dulu. Ya, Pak Musaad, bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 ini juga sudah dilakukan. Namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa bantuan sosial ini belum tepat sasaran atau katakanlah ada yang belum memperoleh bantuan tersebut. Nah, sebenarnya kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial ini kepada masyarakat kita yang terdampak COVID-19 ini, Pak? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan klasifikasi calon penerima bantuan ya. Jadi tadi benar sampaikan Pak Sugeng tadi, sesuai ketentuan semua itu kan harus berbasis NIK. Ya, tetapi faktanya bahwa ada masyarakat kita yang belum memiliki NIK. Ya, belum memiliki EKTP itu. Nah, ini jadi ada yang memang sudah punya NIK, tapi ada yang sudah punya EKTP, ada yang belum punya EKTP. Nah, dalam hal ini pemerintah provinsi pertama pasti karena kita tahu bahwa pemerintah provinsi kan punya keterbatasan jangkauan.
maka dalam mendistribusikan bansos ini ada yang memang kita langsung kerjasama dengan bupati, wali kotanya, kemudian ada pada ranah-ranah tertentu yang langsung ditangani oleh provinsi. Yang provinsi terutama menangani adalah yang OAP. Ya, ini menjadi tanggung jawab OAP, terutama juga yang tidak berbasis EKTP. Ya, itu banyak juga di Papua ini, termasuk di kota Jayapura ini masih banyak yang tidak punya EKTP. Ya, ini ditangani oleh provinsi. Nah, bagaimana cara kita mendistribusikan? Memang ada hambatan-hambatan yang kita dapati, tetapi sebagai bagian dari akuntabilitas, semua bansos yang kita berikan kepada penerima ini sasaran, kelompok sasaran, ini juga kita umumkan melalui media, ya, media cetak, ya, bahkan di dalam Papua Go ID itu bisa juga diakses bagaimana distribusi bantuan itu. Ya, kalau ada yang kemudian ditemukan fakta bahwa ada yang belum dapat, saya kira ini sesuatu yang wajar ya, karena memang tadi ada kesulitan-kesulitan kita juga untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit ya. Tapi yang jelas bahwa bansos ini kan tidak hanya menjadi beban provinsi, tapi juga semua kabupaten kota, 29 kabupaten kota juga melaksanakan perintah yang sama, melakukan refocusing, melakukan realokasi, kemudian hasil refocusing dan realokasi itu harus dialokasikan untuk 3 komponen tadi, untuk kesehatan, untuk dampak ekonomi, dan untuk social net, ya. Jadi jaring pengaman sosial, social safety net, ya. Jadi artinya pada awal-awal ini COVID, tidak hanya pemerintah provinsi yang melakukan mendistribusikan bansos, tapi pemerintah kabupaten kota juga mendistribusikan bansos, bahkan juga stakeholders yang lain, ya, baik swasta maupun juga lembaga-lembaga pemerintah, kementerian lembaga yang ada di sini juga beramai-ramai semua merasa tanggung jawab, bergotong royong untuk mendistribusikan bansos kepada masyarakat kita. Nah, sehingga kalau ada temuan-temuan bahwa masih ada yang bahkan ada yang mengatakan bahwa kok bansosnya tidak sama, yang diberikan si A dan diberikan si B itu beda ininya, beda jumlahnya, ya, besarannya. Bansos yang diberikan oleh pemerintah provinsi itu berasnya itu 20 kilo, ya. Kemudian ada telur, ada supermie, indomie, ya, ada gula dan sebagainya yang besarannya mendekati 500.000, ya, satu paket. Nah, ada yang ditemukan yang mungkin tidak cukup itu 500.000. Nah, itu apakah itu dari provinsi atau bisa juga dari apa yang lain, ya, karena ada kota juga memberikan, ada kabupaten juga memberikan, bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat juga memberikan. Tapi intinya untuk menjamin akuntabilitasnya, maka pemerintah provinsi menyebarluaskan distribusi itu melalui media. Ini salah satu upaya, dan terima kasih ini juga atas anjuran dari KPK, ya, kemudian hasil kolaborasi kita dengan BPKP, ya, kemudian itu diumumkan. Jadi sampai sekarang ini bisa dilihat, ya, di Papua Go ID itu bisa dilihat distribusi yang sudah dilakukan, dan kita juga berharap ya kabupaten kota, bupati wali kota juga melakukan yang sama biar semua ini transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bahwa saat kita berharap bansos yang diberikan kepada masyarakat ini tidak tumpang tindih antara pemerintah yang satu, kabupaten yang satu dan kabupaten yang lainnya. Kemudian dengan pihak swasta seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada juga bantuan sosial yang diberikan oleh institusi lain maupun pihak swasta. Nah, ini kita berharap bahwa bansos ini tidak tumpang tindih sehingga masyarakat seluruhnya yang terdampak COVID ini bisa menerima bantuan sosial. Nah, bagaimana koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan juga terhadap pihak swasta yang ingin memberikan bantuan sosial ini, Pak? Iya, jadi sejak awal pemerintah provinsi menyadari bahwa tadi kesulitan kita untuk bisa menjangkau sampai ke kabupaten kota. Oleh karena itu untuk kabupaten kota kita di awal kita memberikan bantuan dalam bentuk fresh money, ya, bantuan uang langsung ke kabupaten kota, ke seluruh kabupaten kota, ya. Kemudian itu kita harapkan dimanfaatkan untuk tadi
antara lain untuk bansos gitu ya, termasuk juga kabupaten kota yang belum terdampak, ya, yang belum ada kasus COVID, ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi dengan harapan bisa digunakan juga untuk bansos. Walaupun kami sadar juga bahwa kabupaten kota juga ada alokasi untuk bansos juga, untuk penanganan dampak dan juga jaring pengaman sosial itu. Ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan, kita koordinasikan, hanya memang harus disadari juga bahwa melakukan koordinasi di Papua ini tidak semudah seperti kita melakukan di provinsi lain ya. Jadi memang komunikasi kita, koordinasi kita ini memang harus kita tingkatkan ya. Ini kita sadari itu bahwa memang agak sulit juga mengkoordinasikan di sini karena kita punya kabupaten yang cukup banyak ya, sampai 29 itu, kemudian ada di daerah-daerah yang kadang-kadang juga komunikasi kita lewat telepon juga kadang-kadang masih hilang. Transportasinya juga masih sukar gitu Pak ya. Jadi ini memang fakta pembangunan yang ada di Papua yang harus kita benahi ke depan. Ya, baik. Saya ke Pak Agung. Iya, Pak Agung, hasil sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial, apakah ini memang sudah valid setelah ada koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua, karena bantuan sosial ini memang berbasis NIK dan EKTP, tapi ada juga yang khusus memang terhadap OAP ini, Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi terkait sinkronisasi KPM penerimaan manfaat ini, memang kami sudah cleansing apakah valid atau tidak. Sampai saat ini yang data yang kita punya itu berdasarkan DTKS, itu data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tahun 2015. Nah, berdasarkan DTKS itu jumlah KK yang ada di Provinsi Papua ini dari 30 Pemda itu sebanyak 476.000 KK ya. Kemudian dikaitkan dengan bantuan sosial dalam rangka pencegahan COVID ini, kita sudah cleansing sebanyak 79.000 kurang lebih ya, 79.560 itu mereka sudah menerima PKH. PKH itu program Keluarga Harapan atau kartu sembako ya. Mungkin perlu kami sampaikan juga, untuk bansos ini kan ada beberapa sumber ya. Yang pertama dari APBN, itu dari Kementerian Kesehatan, itu yang BST 600.000 per bulan itu. Kemudian yang PKH sama kartu sembako. Kemudian bansos dari hasil refocusing untuk pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua bansos dari hasil refocusing untuk di APBD pemerintah kabupaten kota. Nah, dari data yang sudah kami cleansing tadi, kemudian 476.000 KK, kemudian 79.500 itu merupakan penerima PKH. Ya. Kemudian sisanya sekitar 396.000. Nah, itu yang perlu disasar untuk bansos. Nah, kemudian kemarin itu pemerintah kabupaten kota itu melakukan atau mengusulkan sebanyak 137.000 KK ya. Tetapi setelah di cleansing ya, itu sebanyak 18.000 itu sudah terdaftar di DTKS. Ya. Kemudian berikutnya 18.400 itu ganda atau invalid. Kalau ganda itu double, kemudian invalid biasanya nggak ada NIK sama nomor kartu KK. Ya, kita kuncinya ada di NIK sama kartu KK. Nah, sehingga mestinya untuk bansos yang menjadi sasaran untuk di pemerintah kabupaten kota maupun provinsi di Papua itu sebanyak 496. Nah, masalahnya sementara kuota BST itu untuk Papua hanya 81.000. Nah, barangkali selisihnya sekitar 415.000 itu yang perlu nanti menjadi sasaran untuk bansos yang baik pemerintah dari anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Nah,
Tinggal nanti penganggarannya apakah mencukupi atau tidak ya. Kemarin dari hasil hasil audit kami secara sampel untuk 3 kabupaten, 3 Pemda, Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, satu lagi Kabupaten Supyori ya. Untuk penerima nanti di samping dengan yang tadi yang dana yang dari Kemenkes, kemudian dari APBD provinsi, kemudian APBD kabupaten kota, satu lagi nanti bansos ya hampir sama ya sebenarnya, itu yang dari dana desa ya, dari dana desa. Nah, dari kami kemarin audit secara sampel untuk 3 kabupaten, itu Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, satu lagi Kabupaten Supyori. Secara umum bansos sudah sampai di tangan penerima. Masalahnya di lapangan penerimanya ganda, kemudian invalid, kemudian tidak tepat sasaran, kemudian juga dalam arti penerima bukan yang berhak. Di situ misalnya PNS, kemudian anggota polisi masih terima juga. Yeah. Kemudian juga satu lagi kemarin mereka sudah terdaftar di dalam PKH, program Keluarga Harapan. Jadi mestinya mereka nggak dapat untuk yang BST maupun BLT dana desa. Memang secara secara kuantitas atau persentase itu masih di bawah 5% ya dari sampel yang kita lakukan. Cuma itu juga harus tetap jadi perhatian pemerintah kabupaten ataupun kota, dan itu sudah kami sampaikan melalui atensi kepada kepala daerah masing-masing. Ya, baik. Pak Agung, kita kembali ke Pak Sugeng Basuki. Ya, Pak Sugeng, kita tahu bahwa di Provinsi Papua tahun ini ada 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, dan tentunya KPK juga diharapkan untuk melakukan mitigasi risiko bagi pemerintah daerah yang akan melakukan pilkada tahun 2020 ini. Jangan sampai dana-dana bantuan sosial dan dana penanggulangan COVID ini dipakai untuk pilkada. Nah, ini gimana gitu, Pak? Baik, jadi sebetulnya terkait dengan Provinsi Papua yang pada saat ini ada 11 kabupaten dan kota yang melakukan pilkada serentak itu dari edaran Menteri Dalam Negeri sudah jelas bahwa ada larangan dari Menteri Dalam Negeri bahwa terkait dana bansos COVID-19 itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik dari kepala daerah atau incumbent atau petahana lah. Nah, itu sudah ada larangan yang jelas dari Mendagri, edarannya dan ancaman Mendagri, dan itu sanksinya adalah di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi itu sudah ada, dan kami pun khususnya yang dari KPK tim Korsubka itu lebih dekat. Nah, artinya kami sangat mendampingi kepada wilayah tersebut, wilayah yang mengadakan pilkada itu lebih intens. Jadi kalau ada penyimpangan kecil pun kita sudah langsung meresponnya dan langsung memberikan teguran. Artinya apa? Jangan sampai, karena kami dari peran pencegahan, jangan sampai di wilayah-wilayah yang kami dampingin itu terjadi permasalahan hukum di kemudian hari setelah kegiatan bansos COVID pilkada ini selesai. Itu yang kita. Jadi kita lebih intens. Jadi dibandingkan dengan yang tidak sedang melakukan pilkada, kami lebih dekat kepada yang melakukan pilkada. Begitu, Mas Pak. Ya, Pak Sugeng, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada dengan memanfaatkan dana-dana bantuan sosial untuk COVID ini, Pak. Iya, dan kalau kepala daerah sanksinya Menteri Dalam Negeri. Kami bukan di situ sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang kepala daerah, tentang larangan-larangan apa, di situ sudah jelas rincian sanksinya. Kalau KPK tidak masuk di dalam ranah itu. KPK kan terkait dengan tindak pidana korupsinya.
Kalau itu mungkin sanksi-sanksi dari Kemendagri yang Iya, paling tidak mencegah agar mereka tidak melakukan itu, Pak. Iya, betul begitu Mas Paul. Iya, baik. Ya, saudara, Anda juga bisa berinteraksi dengan ketiga narasumber kita yang ada di studio. Dan malam hari ini topik yang kita bahas adalah pencegahan korupsi dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Papua. Ya, Anda bisa menelpon kami melalui nomor 096751655511. Iya. Dan iya, nomor telepon sudah tertera di layar kaca Anda. Anda bisa menelpon ke studio dan saya sampaikan bahwa narasumber kita di studio adalah Bapak Muhammad Saad. Beliau adalah asisten 2 Provinsi Papua, dan juga Bapak Agung Zainal, beliau adalah PLH Kepala Perwakilan BPKP Papua. Dan ada narasumber kita yang berada di Jakarta, yakni Bapak Sugeng Basuki, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah 9. Halo, ya sudah ada nampaknya yang menelpon. Halo, selamat malam. Ya, baik. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Ini dari Abepura dengan Nes. Ya, Pak Nes di Abepura. Silakan, Pak Nes. Ya, selamat siang para kedua narasumber dari Provinsi Papua dan satu narasumber dari KPK Jakarta Pusat terkait dengan dana APBD atau dana kampung per desa itu dana 100 juta. Namun ini terkait dengan Kabupaten Mamberamo Tengah, bahwa Kepala Daerah Mamberamo Tengah Merici Ampagawa, dia akan memotong per kampung itu dana dia kepentingan maju Gubernur Provinsi Papua tahun 2023, bahwa per kampung itu dia akan potong 50 juta rupiah. Berarti Kabupaten Mamberamo Tengah 59 kampung dia potong 50 juta, berarti 59 kali 50 juta berarti 3 miliar lebih. Ini baru satu kali. Ya, Pak Nes, apanya yang dipertanyakan, Pak Nes? Seperti itu. Ya. Maka perlu dari narasumber dari Jakarta, KPK juga. Ya. KPK kerjasama dengan Tipikor bisa pemeriksaan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Demikian. Baik. Iya, Pak Nes di Jayapura, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Sugeng Basuki. Siap. Ya. Jadi begini Pak Nes, jadi terkait dengan informasi apapun masyarakat boleh melaporkan kepada KPK. Jadi seperti tadi yang kita sudah sampaikan bahwa dalam rangka menampung laporan atau keluhan masyarakat, silahkan bisa memanfaatkan dari aplikasi Jaga Bansos yang kita share secara umum, dan Pak Anies bisa mendownloadnya atau bisa mengirimkan pengaduan tersebut kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK di Jakarta, Jalan Kuningan. Di situ, jadi pengaduan itu harus dilampiri bukti permulaan yang cukup. Artinya apa? Kita tidak bisa hanya menyampaikan begini langsung ditindaklanjuti, nggak bisa ya, tidak bisa. Artinya apa? Kita harus bisa mendapatkan keyakinan bahwa bukti permulaan itu ada, seperti tadi misalkan yang disampaikan Pak Anies adanya pemotongan 50 juta rupiah per kampung atau per desa. Buktinya apa? Iya. Ya kan? Nah, kalau ada buktinya itu dilampirkan, kemudian dirincikan, nah itu nanti akan kami lakukan verifikasi, kita telaah. Kalau memang yakin atau baru kita lakukan pengumpulan data dulu. Setelah pengumpulan data betul-betul yakin bahwa memang terjadi hal demikian, maka bisa ditingkatkan lagi menjadi penyelidikan. Setelah penyelidikan baru dilakukan penyelidikan. Tapi rangkaian itu jelas. Tetapi kalau
hanya informasi sepintas hanya disampaikan begini, bukan kita tidak, tetapi itu sebagai bahan masukan kepada kami, sebagai bahan informasi awal. Baik, ya. Ya. Baik Pak Sugeng, ya tentunya masyarakat bisa mengakses atau melaporkan hal-hal yang mereka temui di lapangan melalui platform Jaga Bansos ini Pak. Ya, iya baik. Sudah ada penelpon dari Wamena, Pak Amran, selamat malam. Bukan Pak Amran, Amrai. Amrai, ya silakan Pak, silakan. Begini Pak, bicara kesehatan itu kan bukan masalah COVID saja. Tetapi ada alokasi dana yang sebelum COVID ini kan ada, selain refocusing itu ada dana yang dikucurkan oleh provinsi menyangkut KPS itu. Saya mau tanya, saya ini honorer di Kabupaten Lanijaya, tapi sampai detik ini saya tidak pernah rasakan itu yang namanya KPS itu, Kartu Papua Sehat itu. Jadi sebenarnya KPS itu, Bapak Asisten 2 tolong jelaskan, dia beda dengan Lanijaya Sehat atau sama? Karena kami di Lanijaya honor kami dipotong, gaji kami dipotong untuk Lanijaya Sehat. Iya. Sedangkan istri kami melahirkan, kami bayar. Jadi sebenarnya ini kendalanya di mana? Sedangkan kami ini orang asli Papua. Jadi mohon berikan petunjuk malam ini Pemda Lanijaya dengar Provinsi Papua jelaskan bagaimana kami cara mengurus KPS itu. Di mana kami urus supaya jelas. Iya. Karena percuma dana itu dipotong karena dana itu air mata darah. Pak Lalu tidak Amarai, jelas alokasinya. iya malam Dan ini kami kita mengurusnya fokus di mana? kepada Terima kasih. pencegahan korupsi dalam penanggulangan COVID Pak ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Musaad sedikit mengenai hal ini. Ya, terima kasih Pak Murai di Lanijaya. Jadi perlu kami jelaskan bahwa memang sejak tahun 2014 itu Papua meluncurkan yang namanya Kartu Papua Sehat. Ya, ini adalah salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Pak Lukas Nmb dan Pak Clementinal untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, lebih khusus lagi adalah orang asli Papua. Iya. Ya, dan ini kita mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk itu. Yang kemudian selain itu di dalam dana otsus juga ada alokasi 15% yang diberikan kepada kabupaten kota, bagian kabupaten kota untuk kesehatan juga. Nah, tapi dalam perkembangannya kemudian karena ada BPJS, kita juga diminta untuk bagaimana mengintegrasikan antara BPJS dan KPS, ya, maka kemudian dalam prosesnya secara bertahap kita melakukan penyesuaian integrasi antara BPJS dan KPS. Jadi artinya pada akhirnya nanti BPJS yang utama, tapi KPS adalah komplemennya. Ya, karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diklaim melalui BPJS, itulah KPS itu. Jadi memang ini yang sudah diatur sedemikian rupa. Jadi sebenarnya kalau yang namanya OAP, ya bahkan kalau di Papua ini yang OAP ini harus mendapat pelayanan gratis gitu, ya, karena memang sudah ditanggung melalui KPS. Ya. Jadi nanti kita akan cek lagi, kita akan bicarakan lagi dengan apa yang kasus yang ada ini di Lanijaya. Tapi sekarang saya katakan tadi bahwa kita terakhir di tahun ini semua yang namanya KPS itu sudah diintegrasikan dengan BPJS. BPJS ya. Jadi sampai sudah kita mulai nanti Desember ini semua sudah terintegrasikan, sehingga posisi KPS lagi bukan menjadi yang utama seperti yang biasa, KPS menjadi komplement. Jadi kalau apa-apa yang karena kita juga masih misalnya ada OAP yang meninggal, pemerintah provinsi melalui KPS misalnya masih menanggung juga sampai peti yang tidak ada pasti di dalam BPJS. Ini contoh-contoh yang apa ini mudah-mudahan kalau semua sudah terintegrasi, semua sudah diapini oleh BPJS, maka semua klaim bisa dilakukan melalui BPJS. Yang tidak di BPJS itu yang kemudian ditanggulangi oleh KPS ya, supaya lengkap gitu. Baik, terima kasih. Iya. Iya, saya mungkin kembali ke Pak Sugeng Basuki. Iya. Pak Sugeng. Ya. Iya.
Pak Sugeng, bagaimana pendampingan yang selama ini dilakukan oleh KPK terhadap pemerintah daerah? Apakah pemerintah daerah ini memang sudah benar-benar mematuhi atau memahami soal pelaksanaan anggaran ini, Pak? Karena selama ini banyak pengalaman di mana kepala-kepala daerah itu justru terjebak sehingga mereka melakukan kesalahan dalam penganggaran, dan ini tidak kurang yang justru masuk penjara karena hal-hal seperti ini, Pak. Ya, baik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya beberapa tugas KPK adalah memperbaiki tata kelola tadi. Kalau ini masalah terkait dengan anggaran kan, nah ini perlu saya sampaikan bahwa ada 8 indikator tentang perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh Korsubda. Jadi bagaimana perencanaan dan penganggaran itu diintegrasikan. Jadi secara elektronik lah, itulah digitalisasi. Artinya apa? Tidak bisa orang tiba-tiba memunculkan anggaran di kemudian hari. Jadi kalau seseorang melakukan penyimpangan dengan adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, maka dengan mudah akan terdeteksi. Makanya ini pendampingan yang kita lakukan perbaikan tata kelola dalam perencanaan penganggaran. Sehingga kami dengan mudahnya bisa memantau kalau ada katakanlah proyek-proyek yang muncul secara mendadak, dengan mudah bisa dilihat. Karena di dalam kami selalu monitornya dari Jakarta. Di situ sudah ada laporan-laporan bagaimana proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, kita monitor itu, Pak. Jadi dalam rangka pencegahan ini sangat ketat sekali kami, dan kami tidak henti-hentinya untuk bekerja sama dengan inspektorat, dengan BPKP, dengan LKPP untuk selalu monitor. Jadi kalau kita mendapatkan informasi pengaduan adanya mungkin penyimpangan, baru sedikit aja kita sudah langsung bergerak. Kami berkoordinasi dengan BPKP di perwakilan di Papua atau dengan inspektor untuk melakukan audit pemeriksaan awal. Itu yang kita lakukan. Iya, selama ini di Papua apakah belum ada indikasi terhadap penyalahgunaan anggaran terhadap penanganan COVID di daerah ini, Pak? Baik. Jadi kalau katakanlah dari pengaduan yang masuk kepada seperti tadi yang saya sampaikan bahwa KPK sudah meluncurkan aplikasi Jaga Bansos. Di sini untuk wilayah Papua sudah ada 5 pengaduan yang masuk. Dan semuanya sudah ditangani. Artinya seperti tadi yang disampaikan bahwa saya sebagai orang yang berhak menerima bansos, mengapa saya tidak mendapatkannya? Nah, itu sudah kita minta untuk inspektorat untuk melakukan pengecekan, dan memang kalau memang belum segera disampaikan. Nah, kalau yang sudah ya seperti yang disampaikan Pak Agung Jana tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan karena yang bersangkutan sudah mendapatkan pada bantuan-bantuan yang lain. Jadi di situ tadi seperti yang dijelaskan Pak Agung bahwa banyak bantuan yang diterima oleh masyarakat, mau dari BLT, dana desa, kemudian terkait dengan jaring pengaman sosial, kemudian ada program keluarga sejahtera, keluarga harapan. Jadi banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu, harapan kami tidak ada masyarakat yang menerima banyak bantuan. Satu sisi ada yang menerima bertumpuk-tumpuk, yang satu sisi tidak mendapatkan. Nah, itu tidak kita inginkan. Jadi harapannya semuanya bisa merata, semuanya mendapat bagian dari penyaluran bansos. Dan kita selalu monitoring terus itu, Pak. Ya, baik Pak Sugeng. Saya kembali ke Pak Agung. Ya, Pak Agung, asas anggaran ini kan sebenarnya sangat ketat ya Pak ya, dan tidak bisa kita secara serta-merta merubah setiap anggaran yang sudah ditetapkan, karena regulasi kita, apa yang kita sepakati itu yang harus kita laksanakan. Namun dalam pandemi COVID ini ada refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemi ini. Nah, bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh BPK ini terhadap pengadaan barang dan jasa ini, Pak? Iya, baik. Terkait dengan pengadaan barang jasa dalam rangka pengawalan akuntabilitas pencegahan COVID ini, selama ini yang dilakukan BPKP masih sifatnya konsultasi lewat telepon maupun WA. Kemudian kami juga belum
menerjunkan secara khusus untuk dalam rangka pengawalan barang dan jasa. Ini masih bersifat by phone. Kemudian di samping itu juga untuk ini ada pembangunan rumah sakit rujukan di Biak Numfor. Itu juga kita dampingi, hanya saja satkernya dari perumahan PUPR. Ya, ini karena kondisi juga kan, kita pun monitoringnya juga masih by phone, kemudian by Zoom juga karena lokasinya ada di Biak. Nah, kemudian juga yang barangkali minggu depan itu dimulai adalah pendampingan untuk pengadaan barang jasa di Kabupaten Mimika dalam rangka COVID. Ini sudah kita terjunkan timnya karena sudah bisa ke sana bersama dengan Inspektorat Kabupaten Mimika. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan pengadaan barang dan jasa, saya kira sampai saat ini masih on the track lah gitu ya. Cuman kemarin sedikit aja sih sebenarnya dari sisi pengadaannya sih nggak ada masalah gitu ya. Cuma kemarin ada di Jayapura itu ada pengadaan beras yang awalnya sesuai dengan RKB-nya untuk bansos, tapi ternyata sebagian dijual ke masyarakat untuk itu yang pasar murah itu ya. Ini kan tujuan pengadaannya kan nggak sesuai dengan rencana awal itu ya, sedikit pergeseran di lapangan. Kalau yang lain saya kira belum, selama ini belum ada masalah yang signifikan. Kalaupun ada itu selalu kita berikan surat atensi kepada masing-masing pemerintah daerah. Iya. Saya kira itu. Iya, Pak Agung, BPKP ini kan harus memberikan kepada pemerintah daerah agar mereka benar-benar dapat melaksanakan asas anggaran ini dengan baik dan benar dalam mengelola anggaran ini, sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang menjerat mereka. Nah, selama ini BPKP apa yang dilihat, apa kekurangan yang dilihat oleh BPKP di dalam kepemerintahan yang ada di Papua ini, terutama dalam melaksanakan anggaran ini, Pak? Kalau ini khusus untuk anggaran COVID ya, dari 3 fokus itu yang bidang kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian jaring pengaman sosial, secara umum itu rata-rata pemerintah daerah belum bisa merinci ke program kegiatan, ya, ke program kegiatan. Nah, sehingga ini nanti akan menyulitkan saat eksekusi anggaran ataupun pertanggungjawaban karena sifatnya masih global. Nah, kemarin juga kami minta kepada pemerintah daerah untuk merinci misalnya bidang kesehatan dia menangani program apa. Kalau misalnya di situ ada pengadaan barang jasa, pengadaan alat kesehatan misalnya, kemudian APD itu, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Dirinci per kegiatan sehingga ini akan memudahkan saat eksekusi, kemudian juga pertanggungjawaban tujuan akhir dari refocusing untuk masing-masing bidang itu bisa tercapai. Iya, baik. Iya, kita sudah berada di penghujung dialog kita malam hari ini, namun saya ingin mendapatkan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mungkin mulai dari Pak Sugeng Basuki. Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng, kita sudah berada di penghujung. Mungkin ada closing statement atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa kita semua. Ya, bagi pemirsa bahwa kita tahu bahwa salah satu dalam kaitannya pengadaan barang dan jasa dalam COVID-19 itu kemungkinan potensi-potensi penyimpangan yang terjadi adalah misalkan adanya terjadi markup harga atau kolusi atau kecurangan yang mana jumlahnya tidak sesuai atau pembiaran dan juga terkait dengan pengelolaan sumbangan yang tidak benar.
silahkan dimanfaatkan aplikasi Jaga dalam rangka menginformasikan kepada kami. Tanpa informasi dari masyarakat, maka kami tidak akan tahu apa yang terjadi di sana. Kami selalu berkoordinasi dengan Inspektorat untuk memonitor semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana bansos COVID-19. Itu dari saya. Baik, Pak Sugeng Basuki. Pak Mosaat, silakan Pak. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini COVID ini adalah situasi di mana semua pihak tidak kita inginkan. Ini situasi darurat, ini adalah wabah yang melanda dunia dan melanda Papua juga. Oleh karena itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, saya minta kepada semua yang diberikan amanah untuk melaksanakan ini, untuk bekerja sungguh-sungguh, untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, ya, secara transparan dan menjamin akuntabilitas. Yang kedua, masyarakat punya hak ya untuk bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita perlukan itu untuk perbaikan. Dan yang ketiga, terima kasih banyak kepada KPK yang telah melakukan pendampingan, pembinaan kepada pemerintah Provinsi Papua. Begitu juga dengan BPKP yang luar biasa mendampingi kita dalam setiap agenda, dan juga dengan teman-teman dari kepolisian dan juga kejaksaan. Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kemudian KPK, BPKP, kemudian kepolisian dan kejaksaan dari hari ke hari akan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Papua. Baik, terima kasih. Pak Agung Senal, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira perlu tetap harus mengedepankan akuntabilitas, kemudian transparansi seperti disampaikan oleh Pak Mosaat tadi. Kemudian juga kami di BPKP juga membentuk satuan tugas dalam rangka pengawalan COVID. Barangkali masyarakat maupun pemirsa ingin menyampaikan keluhan atau apapun terkait dengan pencegahan COVID ini bisa ke 0821 9999 186, yaitu bisa bisa WA, kemudian SMS, ya bisa dikirim ke nomor tadi 0821 9999 186. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung Senal, PLH Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan juga Bapak Dr. Muhammad Mosaat, Asisten 2 Sekda Provinsi Papua. Dan kepada Bapak Sugeng Basuki, Kepala Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah 9. Pak Sugeng, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan untuk dialog melalui dialog khusus TVRI Stasiun Papua malam hari ini. Ya, baik. Saudara, demikian dialog kita malam hari ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada Anda. Dan bersama kita cegah korupsi sehingga kita bisa menangani COVID-19 ini dengan baik. Dan kita berharap bahwa COVID-19 ini tidak lebih berkembang karena bagaimanapun situasi saat ini memang harus kita waspadai. Dan dengan penganggaran yang ada, kita berharap bahwa semua komponen masyarakat bisa melaksanakannya dengan baik. Hingga di sini dialog khusus malam hari ini, saya Paulus Palimbong mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa.